Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat ini kekuatan Yuan tanpa batas melanda daerah itu seperti badai liar. Hembusan angin menyapu tanah yang berserakan batu, menyebabkan pasir dan kerikil memenuhi udara membuat orang merasa seolah-olah berada dalam badai. Banyak tatapan beralih ke arah suara mendesing dalam sekejap pemahaman. Tatapan ini dipenuhi dengan kejutan dan harapan. Di tengah puing-puing, mata ketiga pria itu yang mengenakan jubah dengan cetakan tengkorak mulai berkedip. Kemudian mereka berdiri tanpa ekspresi. Dan karena aura mereka yang kuat, kekuatan Yuan di sekitarnya mulai menunjukkan tanda-tanda bergelombang. Hahaha, betapa beraninya kamu. Tidak banyak orang di medan perang kuno yang berani masuk ke dalam jebakan yang dibuat oleh kerajaan iblis langit. Pada saat ini, tawa luar biasa datang dari belakang ketiga pria berjubah hitam. Segera setelah itu dua sosok lagi muncul. Salah satu dari mereka mengenakan jubah merah darah dan tubuhnya berbau darah. Orang lain mengenakan jubah putih pucat yang tampak sangat mengerikan, memberikan perasaan yang seram. Sueying, Huagu, biarkan kerajaan iblis langitku berurusan dengan Lindong dan yang lainnya. Aku akan meninggalkan Liu Bei dan rekan-rekannya ke Kekaisaran Segel Darah dan Kekaisaran Tulang Giokmu. Aku harap kalian berdua tidak akan sama tidak bergunanya dengan Kekaisaran Jaring Besar. Ucap salah satu pria berjubah hitam bercetak tengkorak berkata dengan acuh tak acuh. Dia memiliki sepasang mata berongga dan hidung bengkok yang berbeda, memancarkan aura yang agak mengancam. Dia adalah saudara kedua dari Song Iblis, yaitu Song Kui. Hahaha, jangan khawatir. Saudara Song Kui, Liu Bei dan rekan-rekannya tidak akan melarikan diri. Ucap pria berjubah merah darah dan pria berjubah putih pucat itu dengan tergesa-gesa menjawab kata-kata acuh tak acuh Song Kui. Mereka jelas tahu betapa kejamnya metode pembunuhan ketiga pria di depan mereka. Kemampuan Song Iblis cukup membuat kedua pria itu takut pada mereka. Hahaha, Lindong dan rekan-rekannya harus cukup mampu untuk bisa mengalahkan Kekaisaran Jaring Besar. Itu sangat mengejutkanku. Mereka mendekati kita tanpa ragu-ragu meskipun mereka tahu tentang jebakan yang telah aku pasang. Ucap pria yang berdiri paling depan dari tiga pria berjubah hitam itu menyeringai. Dia adalah yang paling lembut dari ketiga pria itu. Namun mereka yang akrab dengan Song Iblis tahu bahwa dia adalah Song Zhen, yang paling menakutkan dari ketiga pria itu. Tidak hanya kekuatannya yang mengerikan, tetapi metode pembunuhannya juga sangat menakutkan. Dikatakan, tidak satupun dari mereka yang memiliki segel nirvana mereka yang disita olehnya selamat. Karena itu siapapun yang bertemu iblis ini bahkan tidak memiliki keberanian untuk melakukan perlawanan dan menyerahkan segel nirvananya secara sukarela. Ini adalah tempat pemakaman yang cukup bagus. Song Bai yang berada di peringkat ketiga di antara ketiga pria itu melengkungkan mulutnya dan mencibir. Di belakang ketiga pria itu, dua Sueying tertawa terbahak-bahak dan kemudian mengangkat kepala mereka untuk melihat ke arah suara cambuk angin. Pada saat ini suara angin mencambuk menjadi semakin intens. Setelah beberapa saat, semua tatapan tertuju pada sebidang tanah yang penuh dengan puing-puing. Sesosok muncul dari hutan dan mendarat perlahan di luar tanah puing-puing. Di atas batu besar, Lan Ying dan King Feng mengangkat kepala mereka dan menatap sosok yang baru saja muncul. Sosok ini agak akrab. Dia adalah Lindong. Sebagai Lindong dan rekan-rekannya mendarat di luar tanah puing-puing,
Banyak suara angin mencambuk pecah di belakang mereka. Banyak sosok datang dari segala arah dan mendarat di luar tanah puing-puing, menyebabkan perbatasan tanah menjadi padat. Ketiga pria itu adalah Song Iblis dari Kekaisaran Iblis Langit. Orang-orang di belakang mereka adalah para pemimpin Kekaisaran Segel Darah dan Kekaisaran Giok Tulang. Mereka berdua memiliki level yang sama dengan Xiaoshan dari Kekaisaran Jaring Besar. Ucap Liu Bei berkata dengan suara yang lembut saat dia berdiri di samping Lindong dan menatap dengan sungguh-sungguh pada tiga sosok yang mengenakan jubah hitam bermotif tengkorak. Lindong mengangkat kepalanya dan menatap tiga sosok yang tubuhnya bergelombang dengan kekuatan Yuan yang kejam. Ekspresi serius melintas di matanya. Dia bisa merasakan kekuatan luar biasa dari ketiga pria itu. Di perbatasan tanah, ada banyak praktisi dari tiga kerajaan besar yang mengamati pemandangan ini dengan tamak. Namun sebagian besar wajah mereka terlihat mengejek. Jelas mereka menganggap Lindong dan rekan-rekannya sebagai sekelompok ikan yang terperangkap. Semakin banyak orang berkumpul di sekitar tanah puing-puing setelah Lindong dan rekan-rekannya tiba. Namun tidak ada banyak kekacauan. Di bawah aura kuat yang dipancarkan oleh tubuh Song Iblis, para peserta yang biasanya menunjukkan tanda-tanda kegilaan, tampaknya mereka tahu bahwa medan pertempuran ini bukan milik mereka. Pada saat ini tatapan Lindong mendarat pada tiga sosok hitam yang berdiri tegak di batu besar yang jauh. Tatapan trio Song Zhen mendarat di Lindong dan rekan-rekannya juga. Senyuman aneh perlahan muncul di wajah mereka. Di bawah tatapan penuh perhatian para penonton, Song Zhen bertepuk tangan ringan dan tersenyum. Kau pasti Lindong. Bagaimanapun, keberanianmu membuatku terkesan. Jika bukan karena warisan kita, aku mungkin sudah berteman denganmu, ucap Song Zhen. Aku khawatir aku tidak layak untuk itu, ucap Lindong tersenyum polos. Rupanya, dia merasakan nada mengejek dalam kata-kata Song Zhen. Itu benar, mereka yang akan mati memang tidak layak. Lindong, jangan berasumsi bahwa kau memenuhi syarat untuk bertindak flamboyan di depan kerajaan iblis langitku hanya karena kau memiliki ketenaran. Terus terang saja, kau bahkan tidak memenuhi syarat sama sekali, ucap Song Kui dengan acuh tak acuh. Nada bicaramu bahkan jauh lebih arogan daripada nadaku, ucap Xiaodo menyeringai ketika senyuman muncul di wajahnya yang tampan. Mata Song Kui membeku. Tiba-tiba, dia melemparkan tatapan dingin yang menusuk ke Xiaodo dan mengarahkan jari telunjuknya keluar. Segera angin kencang berputar keluar dari jarinya seperti kilat dan melonjak ke arah Xiaodo dengan kecepatan yang mengerikan. Namun Xiaodo tidak menunjukkan tanda-tanda menghindar saat melihat serangan masuk Song Kui. Sebelum badai spiral yang kuat mencapai dalam jarak 10 kaki dari Xiaodo, itu secara otomatis menghilang. Adegan ini membuat banyak orang merinding. Sungguh memalukan memainkan trik seperti itu di depanku. Jika kau benar-benar ingin mengadili kematian, turunlah sekarang. Aku belum pernah mendengar tentang Kekaisaran Iblis Langit omong kosongmu itu, ucap Xiaodo mencibir saat dia menatap Song Kui dengan rasa dingin melonjak di matanya. Kau mencari kematian. Song Kui tiba-tiba menjadi marah. Kekuatan Yuan tanpa batas dan niat membunuh merasuki udara dengan tiba-tiba, membuat para penonton di sekitarnya gemetar ketakutan. Kedua belah pihak bersikap keras terhadap satu sama lain. Dalam percakapan mereka, tidak ada tanda-tanda saling memberi jalan. Jelas kedua belah pihak siap untuk saling bertarung. Hahaha. Kau adalah orang pertama yang berani memarahi kerajaan iblis langitku sedemikian rupa, ucap Song Zhen terkekeh. Namun semua orang bisa merasakan kemarahan yang tersembunyi di balik tawanya. Setiap kali kita menghadapi kerajaan super dengan kompleks superioritas, mereka selalu harus mengeluarkan banyak omong kosong terlebih dahulu. Lindong tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas panjang. Setelah itu,
Di bawah banyak tatapan penuh perhatian, dia mengulurkan jarinya dan mengarahkannya ke Songzen. Kemudian dia berbicara dengan nada yang tenang. "Mari kita mulai bertarung. Jika tidak, serahkan segel nirvanamu kepada aku," ucap Lindong. Pada saat ini daerah itu tiba-tiba menjadi gempar. Bahkan Lan Ying dan King Feng yang berdiri di atas batu besar tercengang oleh pemandangan ini. Setelah beberapa saat, King Feng menoleh ke Lan Ying dan mengacungkan jempol dan berkata, "Wah, anak ini benar-benar luar biasa. Dia berani mengatakan hal seperti itu kepada Songzen. Aku tidak tahu apakah dia mencoba untuk berani atau hanya menggertak. Bagaimana bisa orang seperti dia yang berasal dari kerajaan peringkat rendah bisa sampai di sini hanya dengan menjadi pemarah dan berani?" Ucap Lan Ying tersenyum lembut. "Aku harap kau benar. Kalau tidak, ini akan sangat membosankan," ucap King Feng mengangkat bahu dan menjawab. Menarik." Pada saat ini Songzen tersenyum dan menatap Lindong. Jejak kengerian muncul jauh di dalam matanya. Kekuatan Yuan yang dalam melonjak melalui tubuhnya seperti letusan gunung berapi. Semua orang tahu bahwa pemimpin kerajaan iblis langit sangat marah. "Sudah cukup lama sejak aku memiliki keinginan untuk membunuh seseorang. Tak satu pun dari kalian yang akan melarikan diri dari sini hari ini." Wajah Songzen terus tersenyum. Namun kata-kata yang keluar dari mulutnya membuat para praktisi di sekitarnya gemetar ketakutan. Beberapa orang bahkan mundur dari daerah itu secara diam-diam. "Saudara Liu Bai, aku akan meninggalkan kekaisaran segel darah dan kekaisaran tulang giok kepadamu dan rekan-rekanmu," ucap Lindong menoleh dan menatap Liu Bai. "Dua saudara laki-lakiku dan aku akan menangani Song Iblis," ucap Lindong. Liu Bai menatap kosong pada Lindong dari suara yang terakhir. Liu Bai tidak bisa merasakan rasa takut. Sebaliknya suaranya dipenuhi dengan kemarahan pertempuran yang tidak bisa disembunyikan. Tidak peduli siapa yang mereka hadapi, orang ini sepertinya selalu tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. "Saudara Lindong, jangan khawatir. Tidak peduli seberapa sengit pertarungannya, kami tidak akan membiarkan mereka mengganggu pertarunganmu," ucap Liu Bei meyakinkan dengan suara rendah setelah menarik nafas dalam-dalam. Lindong tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Saat mereka bertiga melangkah maju, puing-puing di tanah meledak, kekuatan luar biasa tersapu dari tubuh mereka. Songzen menjilat bibirnya dengan lidah merahnya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang intens. Segera setelah itu dia mengambil langkah maju juga. Di belakangnya, Song Kui dan Song Ba mengikutinya. Segera banyak retakan besar membentang di seluruh batu besar yang ada di bawah kaki mereka. Suara rendah dan dingin keluar dari mulut Lindong dan Songzen hampir bersamaan. Pada saat ini, 6 sosok seperti hantu melonjak ke depan dalam sekejap. Pada saat ini mata Lindong langsung terkunci pada Songzen. Meskipun ketiga Song Iblis adalah ahli yang telah melangkah ke tahap 5 Yuan Nirvana, Songzen terlihat sangat sulit untuk dihadapi. Jika seseorang benar-benar membahas tentang kekuatan bertarung, yang terkuat secara alami adalah Xiao Dao dengan kekuatan yang tak terduga. Namun persyaratan untuk melakukannya adalah dia harus menggunakan tubuh fisiknya dan situasi saat ini jelas tidak mengizinkannya. Oleh karena itu, karena Lindong takut bahwa Xiao Dao mungkin akan membongkar penyamarannya, dia tidak menugaskan Xiao Dao untuk melawan Songzen. Sebaliknya, dia secara pribadi melangkah maju untuk melawan Songzen sendirian. "Kau benar-benar berani menantangku hanya dengan kekuatan tahap 3 Yuan Nirvana. Aku benar-benar bertanya-tanya dari mana keberanianmu berasal," ucap Songzen melihat ke arah sosok yang bergegas mendekat. Dia tersenyum sedikit tetapi matanya mengandung jejak dingin kegelapan yang naik ke dalamnya. Cahaya emas terang menggumpal di kaki kanannya. Dalam sekejap mata, kaki kanan Songzen yang berwarna emas dengan berat ke tanah menyebabkan tanah sedikit bergetar. Sebuah celah besar dengan cepat menyebar dari bawah kakinya dengan cara seperti kilat.
Itu menjadi seperti naga tanah yang merobek tanah dan bergegas menuju Lindong. Mata Lindong membeku saat dia melihat tanah yang retak. Dia bisa merasakan bahwa ada energi liar dan kekerasan yang tersembunyi di dalamnya. Ternyata kekuatan Songzhen yang sebenarnya sangat kuat. Berada di tahap 5 Yuan Nirvana sudah cukup baginya untuk memandang rendah orang lain. Bahkan Lindong tidak berani meremehkan lawan seperti itu. Dia segera memberikan isyarat dengan tangannya sebelum segel logam berwarna hitam muncul di tangannya. Segera cahaya hitam monster yang membumbung dengan angin datang membanting dengan keras. Begitu segel logam itu dengan keras menabrak tanah, tanah yang bergetar segera menjadi sunyi. Bahkan naga tanah yang naik itu dengan paksa ditekan oleh segel logam itu. Harta karun jiwa surgawi. Meskipun kau memiliki harta karun jiwa surgawi, bagaimana kau bisa bertarung denganku hanya dengan 3 kekuatan tahap Yuan Nirvanamu? Kilatan melintas di mata Songzhen. Dia telah mengidentifikasi harta jiwa di tangan Lindong hanya dengan pandangan sekilas. Namun dia tidak terkejut. Sebaliknya dia tertawa sekali lagi saat dia melangkah maju. Tanah di sekitar segel logam hitam tiba-tiba meledak. 4 naga tanah mendesing keluar sambil ditemani oleh beberapa pecahan batu. Mereka dengan kasar menyerang Lindong yang berdiri di atas segel logam. Kecepatan keempat naga itu seperti petir. Bahkan cukup banyak ahli yang telah melangkah ke tahap 4 Yuan Nirvana hanya bisa melihat aliran pecahan batu melintas melewati mata mereka. Segera setelah itu mereka melihat 4 naga tanah telah menutup jalan mundur Lindong. Naga tanah mengandung beberapa kekuatan kekerasan yang ganas saat dia jatuh dengan marah. Namun tepat saat mereka hendak mengenai Lindong, cahaya hijau tiba-tiba menyebar ke seluruh tubuhnya sebelum mereka berubah menjadi 4 perisai skala hijau bercahaya. Naga tanah yang berisi kekuatan Yuan yang perkasa menabrak perisai skala hijau tanpa menunjukkan belas kasihan. Saat gelombang kejut menyebar, itu menyebabkan kulit di kepala cukup banyak orang menjadi mati rasa. Hanya serangan dari Songzhen ini kemungkinan akan cukup untuk melukai sekitar 4 ahli tahap Yuan Nirvana. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana Lindong yang hanya memiliki kekuatan tahap 3 Yuan Nirvana akan berani memblokirnya. Fragmen batu yang menembus langit ditembakkan secara eksplosif. Setelah itu, semua orang melihat bahwa tubuh Lindong juga dengan cepat melesat ke belakang. Armor skala hijau yang baru saja terbentuk juga dengan cepat memucat. Jelas itu secara paksa disebarkan oleh naga tanah. Dari kelihatannya, sepertinya Lindong akan kesulitan mendapatkan keunggulan dalam pertarungannya dengan Songzhen. Apakah kau hanya memiliki sedikit kemampuan ini? Sepertinya kau hanya bisa mengalahkan Luotong secara kebetulan. Ucap Songzhen tersenyum tipis. Ada cemoohan dalam suaranya. Apalagi serangannya tidak berhenti saat dia berbicara. Serangan liar dan kekerasan menutupi Lindong seperti badai, bahkan tidak memberinya kesempatan untuk mengatur nafas. Anehnya, Lindong terus menghindari serangan Songzhen. Faktanya sepertinya dia sedikit takut bertarung langsung dengan Songzhen. Beberapa seruan lembut juga meletus dari sekitarnya saat melihat pemandangan ini. Jelas mereka tidak menyangka bahwa Lindong akan menunjukkan tanda-tanda dirugikan setelah baru saja mulai bertarung. Tampaknya jarak 2 level bukanlah sesuatu yang begitu mudah untuk ditembus. Lan Ying yang sedang mengamati pertempuran di dalam medan pertempuran tiba-tiba mengeluarkan suara ya yang lembut. Dia dengan lembut mengucapkan, mengapa serangan Lindong menjadi sedikit lebih lemah? Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, Songzhen adalah ahli panggung 5 Yuan Nirvana sementara Lindong hanya pada tahap 3 Yuan Nirvana. Meskipun yang terakhir cukup kuat, secara alami tidak mungkin untuk menantang seseorang 2 tingkat lebih tinggi. Tidak mengherankan bahwa dia akhirnya didorong untuk memiliki posisi yang tidak menguntungkan. Ucap King Fei tertawa samar. Lan Ying sedikit mengerutkan alisnya. Matanya yang cantik menatap Lindong yang menghindar dan mundur. Samar-samar, dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres.
Itu mungkin baginya untuk melihat bahwa wadah Lindong tidak mengungkapkan sedikit pun kecemasan dan kepanikan. Sepasang mata memiliki kilatan samar yang berkedap-kedip di dalamnya. Apa yang orang ini rencanakan? Kilatan melintas di mata Lanying seolah-olah sebuah pikiran muncul di benaknya. Lindong adalah... Ekspresi kelompok Liu Bei juga berubah ketika mereka melihat adegan ini. Mereka sedikit tidak dapat memahami mengapa Lindong tiba-tiba memilih untuk menghindar dan menghindari pertempuran. Mungkinkah dia benar-benar bukan tandingan Song Zhen? Ada juga keraguan di mata Sukui dan Surou di sampingnya. Mereka telah bersama dengan Lindong untuk waktu yang lama dan menyadari beberapa teknik yang terakhir. Song Zhen memang sangat kuat, tetapi tidak akan mencapai titik mampu memaksa Lindong yang memiliki jumlah kartu truf yang tidak ada habisnya sedemikian rupa. Hahaha, apakah ini kuda hitam legendaris yang dikabarkan mampu menantang 10 kerajaan super... Apakah ini kuda hitam legendaris yang dikabarkan mampu menantang 10 kerajaan super besar? Ucap Song Kui juga tertawa dingin ketika melihat adegan ini. Kau benar-benar berbicara terlalu banyak omong kosong. Tidakkah menurutmu terlalu dini untuk merayakan sekarang? Sosok seperti hantu Xiaodao langsung muncul di depan Song Kui. Wajahnya yang tampan saat ini memiliki rasa dingin yang melonjak di dalamnya. Energi ungu hitam dengan cepat melonjak di kedua tangannya. Kekuatan korosifnya yang besar menyebabkan udara di sekitarnya mendesis. Kau berani melepaskan dirimu sendiri? Kau pasti sedang mencari kematian. Hari ini tidak ada dari kalian yang berencana untuk pergi hidup-hidup. Senyuman ganas tanpa sadar melintas di wajah Song Kui ketika dia melihat situasi ini. Dia mengepalkan tangannya yang besar dan cahaya emas terang melonjak keluar. Cahaya emas ini langsung diaglomerasi menjadi bila besar berwarna emas di tangannya. Dalam tahap nirvana, tubuh emas nirvana yang telah mengalami temper dari 5 kesengsaraan nirvana akan menjadi sangat kuat. Faktanya, beberapa kekuatan tubuh emas nirvana akan tumpah dan mereka dapat menggabungkannya menjadi berbagai item. Kekuatan ofensif atau defensif dari hal-hal ini akan sangat kuat. Jelas Song Kui sudah mencapai tahap ini. Pada saat ini bila besar berwarna emas datang dengan marah. Sebelum benar-benar dilepaskan, suara membelah dipancarkan dari tanah. Sebuah selokan besar yang dalam yang berukuran hampir 100 kaki terbentuk. Namun senyum dingin melintas di mata Xiaodao dalam menghadapi serangan kuat semacam ini. Cahaya ungu hitam berkumpul di telapak tangannya. Samar-samar berubah menjadi bentuk cakar. Setelah itu diperpanjang dan langsung meraih pisau besar berwarna emas yang datang dengan marah. Senyum kejam segera muncul di wajah Song Kui ketika dia melihat bahwa Xiaodao benar-benar berani dengan arogan memblokir serangan pedangnya. Namun senyumannya baru saja muncul ketika membeku karena suara retakan kecil. Ini karena dia melihat bahwa bila besar berwarna emasnya yang sedang dipegang oleh tangan Xiaodao benar-benar telah jatuh di antara kelima jarinya. Kau yang tidak berguna benar-benar berani bertindak begitu arogan di depanku. Mata Xiaodao menjadi gelap dan dingin. Dia menghancurkan bila besar emas dengan tangannya. Setelah itu dia mengulurkan telapak tangan kanannya dengan kecepatan seperti kilat dan langsung menembus pertahanan Song Kui. Setelah itu dengan kejam tercetak di dada yang terakhir. Kekuatan liar dan kekerasan menyembur keluar dan mengirim Song Kui terbang dengan telapak tangannya. Adegan ini sekali lagi mengundang banyak seruan. Orang-orang itu yang sangat kecewa dengan penampilan Lindong akhirnya menguatkan perhatian mereka. Dari kelihatannya, kelompok Lindong tidak selemah yang mereka bayangkan. Jadi kau sebenarnya yang terkuat dalam kelompok itu. Sepertinya Lindong hanya bertindak keras. Mata Song Kui tenggelam saat dia melihat pemandangan ini dan berkata. Ekspresi Song Kui sedikit berubah setelah suaranya terdengar. Pada saat ini, bayangan batang hitam langsung menembus udara di matanya dan menembak dengan eksplosif. Itu mungkin untuk samar-samar melihat harimau hitam mengaum ke arah langit di atas tongkatnya. Song Ba mendengus dingin. Dia bahkan tidak perlu
Mihu melihat untuk mengatakan bahwa orang yang menyerang pastilah Xiaodao dari kelompok Lindong. Cahaya emas segera melonjak. Setelah itu langsung berubah menjadi perisai besar berwarna emas di depan Songba. Batang logam berwarna hitam dengan keras mendarat di perisai besar berwarna emas. Suara mengejutkan terdengar. Kedua batu besar di samping itu segera hancur berubah menjadi debu batu yang tersebar di seluruh area langit. Jangan khawatir, yang terlahir tergeletak di tanah pasti bukan kakak laki-lakiku. Sosok seperti raksasa berotot Xiaodao muncul di depan Songba. Suaranya yang rendah dan dalam seperti guntur yang teredam. Sementara itu, batang logam di tangannya benar-benar berubah menjadi banyak bayangan batang yang menyapu ke arah Songba dari segala arah. Omong kosong. Songba tertawa dengan galak. Segera kilatan ganas muncul dari matanya. Pada saat ini, pertempuran sengit yang tiba-tiba meletus di dalam area menyebabkan ekspresi Liu Bei dan Yansen secara bertahap menjadi serius. Lindong saat ini masih dalam posisi yang kurang menguntungkan. Sikapnya seolah-olah dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan Song Zhen. Bahkan sikapnya yang goyah mengisyaratkan bahwa dia tidak akan bisa bertahan lama. Apa sebenarnya yang dilakukan orang ini? Liu Bei mengepalkan tinjunya sedikit. Dia benar-benar tidak percaya bahwa seseorang yang benar-benar bisa mengalahkan Xiao Shan akan benar-benar berakhir dengan kerugian seperti itu di tangan Song Zhen. Sementara semua orang merasa ragu karena ini, sosok Lindong terus menghindar. Hanya sesekali dia menggunakan segel logam hitam di tangannya untuk memblokir serangan Song Zhen. Namun tubuhnya ada adegan cepat mundur sekali lagi tabrakan seperti itu terjadi. Tampak seolah-olah dia tidak mampu menahan serangan itu. Namun tidak ada yang menyadari bahwa dengan aliran waktu, jejak kemarahan cerah samar-samar muncul di kulit Lindong. Sepertinya ada sesuatu yang ditekan dengan kuat oleh matanya. Perasaan semacam ini seolah-olah dia adalah gunung berapi yang akan meletus. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.